Halo semuanya, demam tipoid atau sering disebut dengan penyakit tipes merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini termasuk penyakit menular dan ditemukan sepanjang tahun. Dapat menyerang anak-anak dan dewasa. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu demam tifoid, apa penyebabnya, dan bagaimana penanganannya. Simak videonya ya. Demam tipoid atau penyakit tipes adalah penyakit infeksi akut pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Penularan penyakit tipes ini melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi atau tercemar oleh kuman Salmonella typhi. Di negara berkembang, sebagian besar penyakit ini akibat air minum yang sudah tercemar dan sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk. Jadi, perlu berhati-hati dalam menggunakan toilet umum atau bekas pakai orang yang telah terinfeksi penyakit ini. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah tercemar bakteri, sebagian kuman akan dimusnahkan di dalam lambung oleh asam lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus, lalu berkembang biak di sana, lalu kuman-kuman tersebut bisa masuk ke dalam peredaran darah yang selanjutnya masuk ke jaringan beberapa organ tubuh seperti limpa, usus, dan kandung empedu. Gejala-gejala yang timbul bisa bervariasi. Dalam minggu pertama penyakit, keluhan dan gejala sama dengan penyakit infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, pusing, nyeri kepala, nyeri otot, tidak nafsu makan, mual, muntah, diare atau susah buang air besar, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan bisa juga mimisan. Dan pada minggu kedua penyakit ini, gejala-gejala menjadi lebih jelas seperti demam, lidah yang khas yaitu kotor di tengah, tepi dan ujungnya merah. Kesadaran bisa terganggu. Dan untuk mendiagnosa penyakit tipes ini diperlukan pemeriksaan laboratorium. Tapi jika mengalami gejala-gejala seperti tersebut di atas, sebaiknya segeralah periksa diri ke dokter. Untuk pengobatan demam tipoid ini terdiri atas 3 bagian, yaitu perawatan, diet, dan obat. Jika penderita dirawat di rumah, penderita tipoid ini harus bed rest atau istirahat total. Tidak boleh melakukan aktivitas berat untuk mencegah terjadinya komplikasi, perdarahan, dan bocornya usus. Makanlah makanan lunak, rendah serat, yang mudah dicerna. Makanlah makanan yang cukup cairan, kalori, protein, dan vitamin. Makanan tidak boleh merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas. Tujuan utama diet ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penderita dan mencegah kekambuhan. Kemudian konsumsilah obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Karena demam tipoid ini penyebabnya bakteri, jadi antibiotik yang sesuailah untuk pengobatannya. Sebagian orang yang sembuh dari penyakit ini bisa menyimpan bakteri ini dalam saluran usus atau kantong empedunya. Bahkan bisa tersimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Golongan ini disebut sebagai pembawa kronis karena bisa menginfeksi orang lain meskipun tidak lagi memiliki gejala penyakit tipes. Komplikasi yang disebabkan oleh penyakit ini biasanya hanya terjadi pada orang yang belum mendapatkan antibiotik yang tepat dan juga bisa muncul jika dibiarkan penyakit tipes ini terlalu lama tanpa pengobatan.
Komplikasi yang sering terjadi jika tidak diobati yaitu perdarahan di dalam tubuh, perforasi usus atau kebocoran usus akibat lubang yang terbentuk, sehingga isi bagian dalamnya tercecer keluar dan masuk ke perut, sehingga bisa mengiritasi lapisan perut yang disebut dengan peritonitis. Penyakit ini merupakan keadaan darurat yang harus segera ditangani. Dengan penanganan yang tepat, Anda akan terhindar dari komplikasi-komplikasi akibat demam tifoid tadi. Untuk pencegahannya, menjaga kebersihan. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Usahakan untuk tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut dengan tangan yang kotor. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya, karena makanan dan minuman menjadi salah satu media penularan yang paling sering. Usahakan untuk selalu makan dan minum yang terjaga kebersihannya. Makanan yang dimasak jauh lebih baik dibandingkan dengan makanan mentah atau setengah matang. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai demam tifoid atau penyakit tipes. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat.